alami Pak Jen bahwa kita bicara kebun itu ada kebun besar dan kebun rakyat. Kalau kebun besar tadi disampaikan oleh Pak Siwatiduga, ya itu. Jadi kenapa ya kebun sawit yang ilegal itu tidak berani menindak, diduga yang mempunyai adalah tadi nama-nama yang disebut oleh Pak Siwatiduga. Ini saya informasikan, kan ini juga sedang dalam proses, baik di Komisi 4, bahwa pada saat saya masih di sana, di kehutanan, itu saya ketua timnya, itu tahun 2012 menemukan kebun ilegal, Pak. Kebun ilegalnya itu 8.456.000 hektar. 8.456.000 hektar dari Sumut, Riau, Jambi, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat. Jumlah perusahaannya ada 874 yang ilegal. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ditindak. Ini sudah melanggar Undang-Undang 18. Ini tolong yang terkait bagi pejabat yang terlibat terkait tidak melaksanakan tugas kena hukuman pidana 10 tahun dan minimal 1 tahun. Nah, ya. Dan ini di Undang-Undang Cipta Kerja diberi peluang bagi perusahaan yang sudah berjalan dalam tanda petik ada data, ada dokumen, diberi sanksi denda. Ya, tapi dendanya juga salah. Dendanya dibuat di lampiran Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak Dirjen Garanti ya. Mestinya undang-undang itu harus melekat dalam batang tubuh undang-undang di pasal itu. Bapak lihatlah pasal sekian dipidana sekian dan denda. Ya orang penjara juga seperti itu. Ini enggak, dendanya di lampiran. Ini mungkin dalam news Cipta Kerja yang baru ini tolong diingatkan. Fatal ini Pak. Dan ngitung dendanya pun salah. Ya, salah. Murah sekali dendanya yang 14 juta. Dari mana ngitungnya? Ini. Jadi sampai sekarang walaupun sekian banyaknya perusahaan nggak berani mengajukan denda Pak Dirjen. Karena takut jadi barang bukti, jadi alat bukti nanti kalau terjadi masalah. Itu mestinya ya. Memang saya ikut tim Pak di Cipta Kerja, tapi kalau hal-hal gini kami nggak boleh bicara itu di sana gitu. Satu, ya jadi ini soal perusahaan besar. Jadi perusahaan besar ini di kawasan hutan yang ilegal. Ini timnya bukan tanggung-tanggung Pak, anggotanya Bariskim, Kejaksaan dan KPK. Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu. Ya, karena saya dulu nggak boleh masuk ruangan ini kalau nggak bawa data ini. Itu, lu komisi galak Pak, ini sih baik-baik aja Bapak itu. Saya berapa kali suruh keluar dari ruangan ini Pak. Itu dulu. Kalau sekarang saya nggak berani keluar itu karena kasihan lah gitu ya. Ya itu yang kebun besar. Ini nanti kita bikin mati dalam kesimpulan nanti juga kita masuk. Yang kedua, kebun rakyat. Kebun rakyat itu ada dua Pak, di dalam kawasan dan di luar kawasan. Kalau di luar kawasan saya kira betul tadi. Walaupun itu sulit. Kalau seorang punya 5 hektar itu orang kaya sebenarnya Pak. Karena 1 hektar sudah minimal 50 juta kebun sawit. Dan saya sama-sama. 5 hektar udah 210 juta Pak. Udah beli berapa motor itu, ya kan? Jadi bukan orang miskin ya itu. Nah ini yang khawatir juga, ini banyak digunakan oleh kelompok orang menggunakan rakyat dibagi-bagi 5 hektar. Hati-hati. Tapi yang anehnya Pak Dirjen, ini dana itu minimal 60 juta. Itu baru bagus. Ya, minimal itu. Jadi tolong ini Pak Direktur BPPKS, tolong itu tarifnya dinaikkan lah. Tarifnya dinaikkan sehingga tidak seperti ini. Makanya tadi sangat kecil sekali, 5 tahun tadi kata ini atau hanya ecek-ecek gitu, pura-pura gitu. Ini yang perlu
Nah, untuk ini, jadi hanya cerita aja. Akan rakyat akan dibantu, ini tinggal 2 tahun lagi loh Pak, ya kan? Itu pemerintah yang akan datang belum tentu. Tolong ini 2 tahun ini diberikanlah berapa yang akan diukur. Ya, di Rio ya, karena sawit rakyat itu paling banyak di Sumatera Pak. Kalau di kampungnya Pak Bambang di Kalimantan ini kolong merah semua rata-rata gitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Tadi ngukurnya yang 5 hektar itu siapa? Tadi Pak Suhardi juga mengatakan BPN itu kalau nggak ada duit nggak jalan. Yang menarik lagi tadi Bu Tukulan nanyakan, wong yang dimasalahkan kawasan hutan kok KLHK nggak jadi tim. Jadi siapa bicara di sana? Ini yang nggak nyambung ini. Mungkin ya dalam kedepannya disampaikan. Ini ruwet Pak, jangan sampai nanti kalau sudah tertib negara ini rakyat masuk penjara semua, saya kira kan kasihan gitu. Ya, ini saran saya, tolong ini Pak Direktur, ya ini diperhatikan ini. Kalau seperti ini aja akan aja enggak ya, enggak banyak kok itu ya. Tuh, yang terakhir saya juga tadi Pak Direktur mengatakan ada minyak curah ya, awal bantuan kepada masyarakat. Ya mestinya Pak, kami diajaklah. Kami bukan orang miskin, bukan orang susah. Kami akan beli Pak. Coba kalau anggota DPR dikasih 15.000 liter aja, ya kita beli berapa gitu. Kalau 1 liter misalkan 10.000, 150 juta nggak? Itu hanya satu kunjungan aja Pak Suhardi ya, itu bisa. Dan 15.000 itu udah 15.000 suara Pak. Kami duduk lagi di sini, insya Allah. Jadi tolonglah, jadi kita ini bukan komisinya, bukan orang perminta-minta ya, tapi tolong ada koordinasi. Pak, kami ada ini, bisa nggak Bapak ikut menyalurkan harganya sekian? Kita daftarkan nih. Pulang nanti kemasannya ditulis minyak curah, minyak curah. Nah, terus Bu Anggi gratis. Wah, udah tenang itu ya Bu Anggi ya. Ini maksud saya Pak, jadi kita saling kerjasama lah, jadi jangan sehudon kita saling menuduh, tapi ingin kedepannya lebih baik lagi yang harus dilakukan. Saya kira itu Bu Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya juga heran kok LK